Bang, kehadiran hari ini tadi sudah melaporkan, sudah apa aja dilaporin Bang? Ya, dan siapa saja? Jadi alhamdulillah kami dari tim pembela dari DPP Perkumpulan Advokat Indonesia sudah diterima oleh penyidik Baris Krim Polri terkait dugaan pidana yang kami melaporkan kepada Baris Krim Polri terkait dugaan pasal 266, 263, Junto 55, ya, Junto juga Undang-Undang Cipta, Hak Cipta dan juga Undang-Undang Hak Merek, ya. Jadi dari siang tadi, ya, kami sudah bersama pihak SPKT Baris Krim Polri, ya, semua bukti-bukti yang sudah kami sampaikan hari ini sudah diterima oleh pihak penyidik dan kami bersyukur alhamdulillah, ya, dugaan pasal apa yang kami uji analisis di dalam internal BPP PAI sudah dapat diterima. Bahkan ada petunjuk tambahan dari pihak penyidik Baris Krim Polri. Kami apresiasi sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya terima kasih atas petunjuknya, ya, tentunya ini untuk menguatkan dugaan pasal apa yang memang kita laporkan ke Baris Krim Polri seperti itu. Artinya ada berapa pasal yang dilaporkan? Kurang lebih ada tambahan 4 pasal, ya, menjadi 4 pasal plus Junto Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Merek seperti itu. Yang dilaporkan siapa aja Bang, kalau boleh tahu Bang? Yang dilaporkan sesuai dengan apa yang memang kami bawa, ya, duga itu 1 Pablo Benua, kemudian Ray Utami, kemudian Rangga, kemudian Christopher Angga Sastra, kemudian Doni Triwibowo, Dodi, ya, dan terakhir itu Surya Hamdani. Bang, Ya. ini kan terkait polemik ketua umum, ya, pencalonan ketua umum ataupun pergantian ketua umum gitu. Sebelumnya kan di antara jajaran petinggi ada di jajaran tertinggi ada deal-dealan bahwa si R diangkat menjadi ketua umum gitu dengan kuota. Nggak ada. Ini tidak ada mengenai soal kepemimpinan, ya. Ini mengenai keabsahan legalitas dari organisasi advokat, ya. Jadi kami sudah dapat menganalisis ini pembajakan, ya, apa yang dilakukan oleh terlapor adalah pembajakan organisasi marwah kita advokat, khususnya di PAI Perkumpulan Advokat Indonesia. Jadi kami ralat, ya, klarifikasi apa yang disampaikan pihak mereka semuanya fiktif, ya, tidak dasar fakta. Ya, betul pembajakannya seperti apa Bang? Itu yang kita laporkan bukti-buktinya. Iya kan, pembajakannya apa Bang? Awal mula dugaan pembajakannya itu seperti apa? Salah satunya mungkin kami sampaikan adalah bukti yang kami bawa, ya, sesuai dengan kronologi atau legal opinion yang kami buat itu adalah adanya akta, ya, keluar akta baru itu yang tidak ada sesuai dengan mekanisme organisasi ADART-nya organisasi PAI, ya, karena perubahan ADART atau perubahan akta sampai SK itu wajib adanya dilakukan mekanisme ADART dulu. Apa? Hanya 2 mekanismenya. 1 Munas, kedua Munaslup. Munas kita ini 5 tahun, 2027 baru ada. Sedangkan ada akte baru yang dibuat pihak mereka itu tidak dilakukan mekanisme ADART, ya. Maka kami anggap ini jelas. Kenapa? Persetujuan validasinya tidak pernah dibahas oleh Dewan atau Badan Pimpinan Pusat PAI. Ini harus dicatat, ya. Oleh karenanya apa? Yang dilakukan oleh mereka kepada pada prinsipal terkait itu tidak ada kita, tanpa ada persetujuan kita. Lalu kenapa bisa keluar aktanya? Kan ada sesuatu yang didalihkan. Akhirnya dibuat itu akta tanpa setujuan dari pihak ketua umum dan atau pengurus pimpinan pusat seperti itu. Ini Bukankah sudah ada persetujuan 3 orang dari 4 pendiri PAI sendiri Bang terkait akta tersebut? tidak ada. Kami sampaikan bukti itu langsung ke penyidik. Ya. Adanya laporan ini merupakan dendam karena ketua umumnya dipecat karena diduga melakukan asusila dan beberapa tindakan yang tercela. Pertanyaan dari teman-teman ini, dari apa yang kami lakukan legitimasi, lalu statement yang mereka lakukan itu bagi kami ilegal, kosong, mungkin tidak ada lagi harus kita bahas, ya. Itu personal, silakan bahas soal personal. Kami membahas soal organisasi, itu poinnya, ya. Mengenai nanti bagaimana penyidik untuk menyikapi bukti-bukti yang kami sampaikan itu urusan penyidik nantinya, seperti itu, ya. Itu poinnya seperti itu. Bang, Pak Abdul sendiri tergabung dalam organisasi PAI itu dari kapan Mas? Baru kok
21 April 2025 kemarin gimana? Ya, daftarnya baru kemarin, sumpahnya juga baru kemarin April 2025. Kira-kira logikanya kemana? Kan gitu. Sedangkan ini organisasi marwah atau organisasi profesi advokat. Nggak bisa cara-cara apa? Cara-cara usaha, cara-cara bisnis profit itu nggak bisa dilakukan. Ini profesi, ya. Dipikirnya gampang seperti itu. Nah ini yang harus kita luruskan dari klarifikasi mereka seperti itu. Oke, terkait dugaan dari pihak sana ya Bang juga bahwa itu melakukan hal yang contoh ya Bang, contoh misalnya meminta uang ke anggota, ada lagi juga perempuan juga disebut di situ ya kan Bang, minta mobil operasional gitu. Itu No comment. Bang? No comment. Oke. Saya jawab. Jawab ada tambahan dari sekjen. Sedikit. Saya tadi habis dari atas. Jadi kalaupun ada polemik-polemik yang beredar yang berhubungan dengan pribadi, kami adalah organisasi advokat, bukan ranah kami mengomentari hal-hal yang berbau infotainment. Mohon maaf, kalau dia mungkin hobinya gibah kanan kiri, singgung urusan pribadi. Kalau kami kerja advokat, kami berusaha bagaimana hari ini menaruh hati dan pikiran kami terhadap perkaranya orang miskin. Banyak orang hari ini penegakan hukum harus dilakukan dan ditegakkan dengan cara yang benar. Itu fokus dan concern kami. Pada intinya saya tambahkan pernyataannya Pak Dewan Kehormatan bahwa dugaan tindak pidana yang kami laporkan adalah memasukkan keterangan palsu pada dokumen akta otentik. Lebih jelasnya bahwa seperti yang tadi dijelaskan, kalau perubahan struktur dan anggaran dasar itu harus mekanismenya munas atau munaslup. Nah, sementara yang bersangkutan atau para terlapor menyatakan dalam dokumen aktanya terjadi munaslup tanggal 23 April 2025. Nah, teman-teman media kan udah paham, tinggal searching tuh 23 April 2025 kira-kira ada apa? Agendanya itu halal bil halal, Bos. Itu posisinya bukan munaslup gitu. Jadi maksudnya kalau mau bohong yang canggih sedikit gitu maksudnya, karena hari ini para pembegal, orang yang telah memberikan keterangan palsu dalam dokumen akta itu berhadapan dengan ratusan advokat yang hari ini tidak terima atas tindakan-tindakan inkonstitusionalnya para terlapor. Tapi kabar pemecatan terhadap Bang Junaidi sendiri oleh anggota dan segala macam juga ada ya Bang ya? Kalau gini, kan dia bilang ini juga bisa di cross check bahwa katanya Ketum Junaidi itu dipecat tanggal 21 April ya. Sementara yang bersangkutan diangkat menjadi advokat oleh Ketum Junaidi tanggal 21 April. Pertanyaannya siapa yang mecat Ketum? Nah, gitu. Maksud saya begini, mungkin yang bersangkutan sedang ngigo baru bangun tidur, kan itu videonya saya lihat soalnya. Apa dia lagi ngigo gitu kan. Nah, kemudian ngigonya itu ingin dimasukkan ke dalam akta. Nah, akhirnya dari ngigonya itu ternyata bermasalah hukum, kita laporkan. Seperti itu. Clear? Oke ya? Ada lagi? Clear ya? Ya. Yuk. Terus gini, satu lagi tambahan. Terkait dia katanya artis terkaya yang berapa triliun katanya. Kita PAI nggak ada urusan. Mau dia punya sekian triliun, mau dia punya duit siapa, mau dia katanya deket dengan Pak Sambo, kayak deket dengan Kapolri, ngaku-ngaku deket dengan siapa Menteri Dalam Negeri, siapa lagi, dekat dengan Ketua MA, kita nggak ada urusan. Telepon presiden juga tadi itu. Iya, katanya bahkan ada Voice note presiden Prabowo itu luar biasa. Luar biasa ini. Memang ya udah seperti itulah, banyaklah keanehan-keanehan yang bersangkutan gitu memframing dirinya seolah-olah besar. Ya. Padahal bocah kemarin sore gitu. Mohon maaf seperti itu. Bang, terakhir Bang, Ya, siap. terkait kabar mosi tidak percaya dan penandatanganan dari anggota terhadap Ketum Junaidi itu penanggapan Nah itu tanyakan kepada yang membunyikan. Yang pada faktanya kita sih asik-asik aja. Asik aja, enjoy aja. Kalau PAI itu aman, lancar. Pokoknya kita tetap menaruh hati kita terhadap perkaranya orang-orang susah. Itu poin utamanya PAI lahir dan hadir gitu. Jadi kalau ada orang-orang hari ini yang kita berharap bisa memberikan exposure yang positif kepada PAI ternyata merusak secara internal, itulah yang kami sikapi. Dan sebetulnya kami tidak ingin terjebak
mengomentari pribadinya yang bersangkutan gitu, karena kami bukan artis, kami penegak hukum. Tapi Bang, adanya dugaan masuk ke dalam jajaran kepengurusan PAI harus menyetor sekian, itu gimana Bang? Ada dugaan kabar tersebut? Nah itu silahkan ditanyakan kepada yang bersangkutan. Karena apa? Karena dalam teori hukum ada asas hukum actori incumbit inus probandi. Siapa yang menuduh, siapa yang mendalilkan, wajib untuk membuktikan. Jadi kalau dalil atau berita itu sampainya di telinga teman-teman, sumbernya dari mereka, maka yang punya kewajiban membuktikan itu mereka, Yang bukan kita. berarti bisa digarisbawahi atau ditegaskan PAI tidak melakukan hal itu. Kalau PAI gini ya, kalau kami pengurus sih biasanya udun-udunan suka, karena kita bukan organisasi yang dibiayai oleh negara, gitu. Karena diatur di dalam anggaran dasar ada iuran wajib, ya kan, sukarela, sumbangan sukarela dan lain sebagainya untuk menopang jalannya organisasi. Itu poinnya, gitu. Oke, clear ya? Iya, silahkan. Ya, selamat senang-senang.